Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, eh insyaallah kita akan melanjutkan materi dari fikih pilihan dari kitab Akhsar al-Mukhtasarat karya dari Al-Imam Muhammad Badruddin bin Bilban Al-Hanbali rahimahullah taala, yang mana pembahasan kita sebelumnya berkaitan tentang bab atau pasal tentang wadah. Namun sebelumnya akan kita coba ulang apa yang kita sampaikan sebelumnya untuk memudahkan pemahaman kita sehingga kita bisa melanjutkan materi kita dengan baik. Nah, di sini coba kita share lebih dahulu. Nah, ini teman-teman. Jadi sebelumnya pada pasal tentang wadah, ya, kita menyebutkan hukum asal dari sebuah wadah itu adalah mubah dan suci. Artinya ketika ada sebuah wadah, ya, yang mana kita tidak tahu apakah wadah itu suci atau tidak, maka tidak perlu ragu, ya, karena hukum asalnya apa? Suci. Demikian juga semua wadah itu bahannya mubah. Dari besi boleh, dari kayu, dari kulit, dari apa saja boleh. Namun dari apa, di samping keumuman kaidah tadi itu ada pengecualian di mana ada wadah-wadah yang diharamkan. Ya, di sini kita sebut yang pertama adalah bahan yang bahannya dari emas dan perak, yaitu wadah yang bahan dasarnya adalah emas atau perak, maka keduanya haram. Ya. Kemudian yang kedua, termasuk wadah yang dilarang untuk digunakan, ya, wadah untuk bersuci, bahkan termasuk untuk makan, minum, ya. Itu bahannya selain dari emas, mungkin dari besi atau dari tembaga atau yang lain, tapi dia disepuh dengan emas atau disepuh dengan perak. Ini juga haram. Namun para ulama menyebutkan pengecualian di sini, jika wadah tersebut disepuh dengan perak maka boleh. Ya, misal kalau disebut dengan emas tidak boleh. Bagaimana kalau disebut dengan perak saja dan itu pun karena adanya kebutuhan. Maka jika ada kebutuhan boleh. Ini pengecualian. Yang mana pengecualian ini jika menjadi boleh jika terpenuhi tiga syarat. Apa itu? Syarat pertama, satu, bahan yang digunakan untuk sepuh adalah perak, bukan emas. Kalau emas tetap haram. Ya, jika apa? Perak maka boleh. Kemudian yang kedua, sepuhannya sedikit. Berarti jika sepuhannya terlalu banyak, maka selebihnya itu haram. Ya, menjadi haram. Tidak boleh dipakai. Misal, mana standar sedikit atau banyak itu? Jika misal yang dibutuh disepuh itu misal bagian yang retak, secuil saja, atau yang pecah, ya, maka itu saja yang disepuh. Jika kemudian dilanjutkan lagi sepuhannya, ditambah, ya, diberikan hiasan, diberikan ukiran-ukiran, ya, dari perak tadi, maka selebihnya ini yang menjadikan wadah itu haram. Pun syarat yang ketiga adalah karena adanya kebutuhan, ya. Jika misal pecah, ya, tapi masih bisa dipakai tanpa harus disepuh, maka tidak boleh. Tapi jika misalkan pecah tadi, eh, dan jika tidak ditambal, mungkin airnya bisa bocor, ya, merepotkan ketika digunakan, dan tidak ada lagi wadah kecuali wadah itu, ya. Karena sifat dari sebuah kebutuhan itu jika tidak ada apa? Tidak ada opsi lain, kebutuhan lain, maka boleh menggunakan perak tadi. Itu pun sama jika memang tidak ada bahan sepuh selain perak, ya. Jadi jika memang tidak ada opsi lain, tidak ada wadah lain, atau juga tidak ada bahan yang digunakan untuk sepuh kecuali perak, nah, ketiga syarat ini terpenuhi, maka wadah tadi menjadi boleh. Ya, itu syarat yang disebut para ulama, terutama Hanabila. Kemudian yang ketiga adalah wadah yang haram dipakai adalah wadah yang bahannya dari kulit bangkai. Kenapa? Karena bangkai itu najis, sehingga kulitnya itu juga najis.
Namun kulit bangkai ini jika bangkainya dari hewan-hewan yang boleh dimakan ini ya, saya tulis di sini, mungkin teman-teman bisa lihat. Jika berasal dari hewan yang boleh dimakan ketika masih hidup atau hewan yang suci ketika dia masih hidup, ya contoh apa? Misal rusa, ketika masih hidup dia hewan yang boleh dimakan. Atau misal kucing, itu hewan yang suci. Atau jangan kucing, misal apa? eh, Harimau, misal ya, harimau itu suci fisiknya ketika masih hidup. Tapi kemudian hewan-hewan itu dia mati menjadi bangkai. Kulitnya itu masih bisa dimanfaatkan untuk hal lain selain benda basah. Jadi kalau untuk wadah air nggak boleh, ya. Tapi kalau misal untuk selimut, ya, untuk sabuk, ya, benda-benda yang tidak basah itu boleh. Tapi kalau untuk benda basah, untuk wadah air nggak boleh. Kenapa? Karena ulama Hanabila berpandangan jika wadahnya najis, kemudian digunakan wadah, khawatir airnya juga bisa berubah menjadi najis. Nah, kemudian setelah kita membahas macam-macamnya wadah di sini, mualif atau penulis dari kitab Aqsar al-Mukhtasarat menyebutkan tentang pasal baru, yaitu faslun fil istinja, pasal tentang istinja. Apa makna dari istinja di sini? Istinja itu secara bahasa itu artinya memutus ya, teman-teman. Istinja itu artinya memutus, memutus sesuatu. Namun dalam pengertian istilah syariat, istinja itu di sini kita sebut ya, kita tulis ya. Apa istinja? Istinja itu artinya menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua saluran. Ya, maksud dua saluran itu kemaluan dan dubur. Ya, menghilangkan sesuatu yang keluar dari kemaluan dan dubur dengan air yang tohur atau batu dan selainnya yang tohir, yang suci, ya, dan mubah serta benda-benda itu bersifat membersihkan, ya. Sehingga di sini jelas orang dikatakan istinja dengan istinja yang sesuai pengertian syariat jika dia membersihkan atau menghilangkan sesuatu yang keluar dari dubur maupun dari kemaluannya. Dengan cara apa? Dibersihkan, dihilangkan dengan cara dibersihkan dengan air suci, air tohur, atau selain air, batu, atau yang selainnya. Batu dan selainnya atau air ya yang menjadi alat untuk mensucikan ini syaratnya tadi harus suci ya karena ini ketentuan dari syariat. Kemudian yang kedua, bendanya harus mubah. Tidak boleh menggunakan barang-barang yang haram atau diharamkan oleh syariat kemudian digunakan untuk beristinja, membersihkan kotoran. Dan yang ketiga, dia bersifat bisa menghilangkan najis itu. Jika benda-benda itu ketika digosokkan ternyata tidak menghilangkan apa najisnya, maka tidak bisa digunakan untuk istinja. Jadi pengertian syariat sederhananya apa? Istinja itu menghilangkan sesuatu dari dua jalur ya, dua saluran kotoran. Yang depan ya kobul maupun yang belakang dubur dengan air atau selain air yang suci dan mubah. Nah, kemudian kata beliau di sini al istinja wajibun. Yang namanya istinja tadi itu membersihkan kotoran ini hukumnya wajib. Ya, jadi kalau ada orang yang buang kotoran kemudian dia tidak membersihkan tempat keluarnya itu, maka dia berdosa. Karena istilah wajib itu maknanya dikerjakan dia berpahala karena mengikuti perintah syariat dan jika ditinggalkan berarti berdosa. Min kulli kharijin, ya wajib dari semua yang keluar dari dua saluran tadi itu. Kecuali ada yang dikecualikan. Artinya yang dikecualikan ini tidak wajib. Apa yang dikecualikan? Ilarih, kecuali angin, ya seperti kentut. Kemudian watohir, yang keluar benda suci. Contohnya benda suci yang keluar dari kemaluan. Misal apa? Mani, ya mani itu suci. Jadi kalau keluar mani tidak wajib dibersihkan, ya. Sehingga
derajat hukumnya menjadi sunnah. Lebih baik dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan pun insya Allah tidak berdosa. Wa ghairu atau wa ghairi al-mulawwath. Ya. Dan yang ketiga, yang tidak wajib dibersihkan itu adalah benda-benda yang keluar tapi dia tidak mulawwath. Tidak mulawwath itu maknanya tidak melumuri tempat keluarnya. Ya, contohnya apa? Misal yang keluar itu kotoran yang kering, padat, ya, keras, sehingga tidak melumuri tempat keluar kotoran itu. Atau kerikil, ya, kerikil dia tidak melumuri tempat keluarnya. Ini tidak wajib membersihkannya, tapi lebih baik apa? Dibersihkan. Karena ada orang misal dia sakit, ya, kemudian keluar dari kemaluannya itu batu atau batu ginjal dan semisalnya. Nah, jika keluar batu itu tidak wajib istinja, ya, tidak wajib, sehingga tidak berdosa. Namun lebih baik tetap dibersihkan. Kemudian yang berikutnya adalah adab ketika seseorang itu istinja. Wa sunnah inda dukhuli khala'in qawlu bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Disunahkan. Ini sunah-sunahnya, adab-adabnya ketika masuk khala, masuk tempat buang hajat. Sebelum masuk disunahkan membaca doa bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma inni, ya Allah saya a'udzubika berlindung kepadamu minal khubuthi wal khaba'ith dari gangguan jin yang laki-laki maupun yang perempuan. Karena memang tempat-tempat yang kotor seperti itu memang menjadi sarangnya bangsa jin, terutama jin-jin yang jahat, yang suka mengganggu, ya, dan apa? Mengganggu manusia, ya. Wa ba'da khurujin minhu, dan ketika keluar juga sunahnya adalah membaca ghufranaka. Saya memohon ampunanmu ya Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Segala puji bagimu ya Allah yang menghilangkan dariku gangguan-gangguan dan menyelamatkanku. Ini adalah bacaan ketika keluar dari kamar mandi. Ini sunnah ya. Nih, kita tuliskan di sini. Jadi bentar. Ketika masuk ya berdoa, baca bismillah. Ketika keluar baca alhamdulillah ghufranaka alhamdulillah alladzi adhaba anni al-adza wa afani, dan demikian. Ini dua sunnah ketika kita di khola, ya, tempat buang hajat. Kemudian di sini mu'alif mengatakan wa atau roksin, menutup kepala, itu sunnah. Wallahu alam, dari yang saya pahami, menutup kepala itu bukan sunnah dari Rasulullah SAW. Kalaupun ada hadisnya, maka hadisnya dhaif. Adapun yang dinilai sahih itu adalah amalan sebagian sahabat Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga makna sunnah di sini bisa dikatakan ya, sunnah para khulafa ur-rasyidin, ya. Karena para ulama seperti Imam Ahmad menjadikan sunnah Nabi dan sunnah khulafa ur-rasyidin menjadi satu. Ya, hukumnya sama. Termasuk apa? Sunnah yang diajarkan di dalam Islam. Menutup kepala di sini penjelasan dari para ulama dikarenakan manusia dianjurkan untuk apa? Menjaga rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia buang hajat, ya, maka hendaknya dia malu kepada Allah, malu kepada Tuhannya, menutup kepalanya, ya. Ini dalam rangka apa? Menjaga rasa malu itu, menjaga kehormatan dirinya. Ya, jika dilakukan maka insya Allah ini bagian dari sunnah, ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanti'al, demikian juga inti'al, yaitu menggunakan sandal. Ini termasuk sunnah menurut Imam Ahmad. Sunnah di sini salah satu penjelasannya, wallahu alam, yaitu adalah untuk menjaga, ya, terutama kaki kita, juga kita dari kotoran-kotoran dan gangguan-gangguan, ya, najis dan semisalnya ketika masuk ikhola, ya, sehingga lebih bersih, ya, lebih suci.
Kemudian di antara sunnah yang berikutnya, jadi sunnah yang pertama tadi berdoa ketika masuk, doa ketika keluar, menutup kepala untuk menjaga rasa malu, menggunakan sandal. Ini ada 4 sunnah atau adabnya. Dan yang kelima adalah watakdim rijlihi al-yusra, mendahulukan kaki yang kiri dukulan ketika masuk. Jadi ketika masuk tempat yang seperti itu, tempat buang hajat, yang pertama dimasukkan adalah kaki kiri, ya. Dan ketika dia buang hajat, ketika duduk, wa'timadu alaiha jalisan, maka dia duduk dengan bertumpu pada kaki yang kiri tersebut. Ini adab yang dicontohkan para salaf terdahulu, ya. Sebenarnya dalil, jika ditanya dalil terkait masalah ini, dalilnya umum, yang mana Rasul itu yuhibbu at-tana'ul, apa yuhibbu eh atayamun, mohon maaf, yuhibbu atayamun fi kulli amrihi. Rasul itu suka sekali apa? Mendahulukan yang kanan dalam setiap urusan. Namun, para ulama dari kalangan para sahabat itu dilakukan jika melakukan hal-hal yang afdol, yang fadil, yang utama, yang baik. Adapun ketika kita melakukan sesuatu yang kurang baik atau apa yang kurang atau masuk ke tempat yang kurang afdol seperti masuk khola, justru dibalik. Yang didahulukan bukan yang kanan tapi yang didahulukan adalah yang kiri, ya. Jadi ketika buang hajat dia bertumpu pada kakinya yang kiri. Ini termasuk sunnah yang kelima. Wal yumna khurujan, dan ketika keluar menggunakan kaki yang kanan, ya. Seperti amalan sahabat Abdullah bin Abbas ketika masuk masjid, beliau mendahulukan kaki kanan. Ketika keluar, kaki kiri. Ya, maka beliau seperti yang kita sebut tadi, ketika masuk tempat-tempat yang kurang afdol, yang kurang baik, yang kurang bagus, dibalik. Masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Ya, aksu masjidin, ya ini apa berkebalikan ketika masuk masjid, ya. Kemudian wana alin termasuk yang disunahkan adalah menggunakan kaki kanan terlebih dahulu selain masuk masjid, yaitu adalah na'al, yaitu menggunakan sandal. Jadi untuk hal-hal yang mubah, hal-hal yang fadil, maka hendaknya menggunakan atau mendahulukan bagian yang kanan, seperti masuk masjid, kaki kanan. Pakai sandal, ini hukumnya mubah, pakai yang kanan dulu, ya. Termasuk ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, misal kita memberikan makanan ya di sebuah jamuan, berikan di sebelah yang kanan dulu, terus ya. Menggunakan pakaian, dahulukan yang kanan, pakai sepatu dan semuanya. Ya, hal-hal yang mubah maka didahulukan yang kanan berdasar hadis, keumuman hadis tadi yang mana Rasulullah yuhibbu tayammun, menyenangi apa? Yang kanan terlebih dahulu. Wa nahwihima, dan yang lain sebagainya seperti yang tadi kita sebutkan, ya. Pakai kaos kaki, pakai celana, kaki kanan dulu, apa masuk masjid, ya, masuk kantor, masuk rumah dan seterusnya. Kemudian wa bu'dun, ini sunnah yang berikutnya kata beliau wa bu'dun fi fadha, menjauh di tempat yang luas. Maksudnya apa? Para ulama terdahulu, ya, atau orang-orang terdahulu, ya, menjauh dari tempat yang terbuka atau tempat yang luas. Orang-orang terdahulu ketika mereka buang hajat di tempat yang terbuka, ya, tidak mesti ada toilet umum, ya, di tempat dahulu, yang ada padang pasir, ya, dan tempat-tempat terbuka yang lain, padang rumput. Maka anjurannya jika dia buang hajat di tempat yang terbuka, menjauh, menjauh di sini, menjauh dari pandangan manusia. Supaya apa? Supaya auratnya tidak terlihat. Menjauh, menjauh dari pandangan orang lain untuk menjaga auratnya. Adapun jika dia buang hajat di tempat yang tertutup seperti toilet yang sudah kita kenal di rumah-rumah kita atau di tempat-tempat umum, maka cukup
dia di tempat tersebut karena sudah tertutup dari pandangan manusia. Ya, karena pada intinya adalah dia dituntut untuk menutup auratnya supaya tidak terlihat. Ini sunnah. Kemudian watolabu makanin rikhwin libaulin. Mencari tempat yang landai untuk buang air kecil, pipis, ya, kencing. Maksudnya apa? Ketika kita membuang air kecil atau kencing, ya, cari tempat yang landai, yang mengalir, yang turun, supaya supaya air kencing itu dia ketika turun, ya, langsung mengalir, ya, dan kita tidak terkena cipratan dari kencing tersebut. Ya, jadi kalau bisa kita lebih tinggi dari tempat membuangnya. Jadi ketika dia nyiprat pun, nyipratnya di tempat yang sangat landai, tidak nyiprat naik sehingga mengenai diri kita. Maka ini yang lebih afdal. Sehingga apa? Pakaian kita lebih aman, lebih suci, sandal kita lebih suci, demikian kaki dan semisalnya ini apa? Lebih suci. Ini juga sunnah, ya. Terkait dia mau apa? Kencing dengan duduk ataupun berdiri, bebas. Boleh kedua-duanya. Tapi kalau bisa, intinya adalah menjaga dirinya dari najis. Kemudian, wa mashuz zakari bil yadil yusra. Mengelap zakarnya, kemaluannya dengan tangan kiri. Idang qata al-baulu apabila dia telah selesai kencing. Ya. Bagaimana caranya? Min aslihi ila roksihi. Dari pangkal kemaluan, mohon maaf, ya, terutama ini bagi kaum laki-laki dari pangkal kemaluan ila roksihi sampai ujung. Ya, jadi dilap, dibersihkan, ya, sampai ujung kemaluannya, ujung zakarnya. Salasan sebanyak 3 kali dibersihkan, dilap 3 kali. Wanat teruhu dan ketika dibersihkan itu wanat teruhu hendaknya nater, sedikit dipencet, ya, sedikit dipijat, sama 3 kali. Salasan sebanyak 3 kali juga. Jadi dilap dan sedikit dipencet, dibersihkan sebanyak 3 kali. Para ulama mengatakan apa? Ini tujuannya untuk benar-benar memastikan najis itu sudah bersih. Dan di antara manfaatnya apa? Untuk menjaga seseorang dari apa penyakit yang disebut dengan salisul baul, kencing yang terus-menerus keluar, ya. Jadi kalau ada orang yang mohon maaf padahal kencingnya sudah dibuang tapi masih netes terus. Nah, ini salah satu treatmentnya yaitu adalah dibersihkan, dilap dan dipencet supaya apa benar-benar bersih. Ya, sunnah di sini tujuannya untuk apa? Memastikan bahwa zakar tadi benar-benar sudah apa? Bersih. Ya, ini kita tulis di sini ya. Apa sunnahnya tadi? Mendahulukan mendahulukan yang kiri atau kaki kiri saat masuk khola, ya, atau tempat buang hajat. Namun ini dibalik, ketika masuk ke tempat-tempat yang afdol atau tempat-tempat yang baik, yang didahulukan yang kanan. Seperti misal kecuali masjid dan hal, ya, dan juga hal yang mubah yang lainnya. Ini sunah-sunahnya. Bentar.